Anugerah Tuhan itu tidak saja hanya menyelamatkan dan memelihara, tetapi juga membentuk setiap karakter kita agar kita siap dipakainya, saudara. Pembentukan Tuhan itu melalui proses belajar, menanti, menaati, dan sebagainya. Yang penting bagaimanapun Tuhan memproses kita, kita harus siap menerima dan responsif terhadap semua cara pembentukannya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Memahami Alkitab. Puji nama Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, topik pembahasan kita pada saat ini adalah menderita sengsara karena berpihak kepada Allah, bukan kesenangan atas dosa. Jadi maksud dari topik ini adalah lebih baik kita menderita sengsara hanya karena kita lebih memilih atau lebih berpihak kepada Allah. Allah yang mana? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Daripada berpihak atau memilih kesenangan atas dosa. Dosa yang mana? Yaitu perbuatan yang sangat kejam kerajaan Mesir yang bernama Firaun. Nah, dasar pembacaan ayat Alkitab pada saat ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Di dalam ayat 11 sampai ayat 22 ini, saudara, ini merupakan perbandingan atau perbedaan hikmat, pengetahuan, pendidikan yang diperoleh oleh Musa selama ia tinggal 40 tahun di Mesir dan juga selama ia tinggal 40 tahun di Midian. Midian adalah putra keempat dari Abraham, yang mana nantinya tempat kunjungan Musa di saat dia lari dari Mesir ke Midian. Dan Musa tinggal di rumah seorang imam yang bernama Rehuel. Selama 40 tahun Tuhan menuntunnya dan Musa belajar menjadi orang yang rendah, di mana ia mengembalakan kambing domba, saudara. Nah, pertanyaan yang menarik di sini, di saat Musa tinggal di Mesir selama 40 tahun, apakah pendidikan, pengetahuan, atau hikmat yang ia peroleh selama ia tinggal di Mesir secara materi, apakah itu kurang bagi Musa? Sebenarnya secara materi sudah cukup, saudara. Dia sudah senang di Mesir, ya. Namanya orang sudah diangkat jadi pangeran Mesir, ya. Tentunya hidupnya sudah mewah daripada memilih tinggal di Midian belajar bagaimana mengembalakan kambing domba. Ternyata, saudara, masih ada perbedaan antara hikmat duniawi dibandingkan dengan hikmat yang daripada Allah yang sesungguhnya. Yang mana pada kenyataannya, di mana nanti Musa bertindak selama ia tinggal di Mesir, ternyata masih membuatnya ragu, saudara, atas tindakannya itu. Justru tindakan yang dilakukan oleh Musa sangat bertentangan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah ketika ia menangani permasalahan antara orang Ibrani yang tinggal di Mesir. Dan ketika orang Mesir itu memukul orang Ibrani atau orang Israel, Musa langsung bertindak membunuh orang Mesir itu, saudara. Langsung kita baca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Judul perikop dari LAI, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 11 ini, saudara, ketika Musa telah dewasa, dewasa dalam hal apa dulu? Musa dewasa secara pengetahuan yang ia peroleh di tanah Mesir itu, maka ia keluar. Apa yang dia lakukan, saudara? Ketika ia melihat orang Mesir memukul orang Ibrani atau orang Israel, dia tidak senang, dia tidak terima. Mengapa Musa harus berpihak kepada orang Ibrani? Harusnya Musa berpihak kepada orang Mesir. Mestinya Musa bersyukur karena ia telah dididik dan menikmati segala kesenangan selama ia tinggal di Mesir itu sebagai pangeran.
Nah, ini justru Musa membenci orang-orang Mesir, saudara. Bahkan ia tidak terima ketika ia dikatakan sebagai anak putri Firaun. Apa sebenarnya yang membuat Musa berubah pikiran sehingga membuatnya lebih berpihak kepada orang-orang Ibrani? Ternyata oleh karena iman yang ia miliki, saudara. Ketika ia melihat orang-orang Israel ditindas, diperlakukan tidak adil oleh kerajaan Mesir itu, maka ia merasa kasihan. Ia punya iman kepada Allah. Kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi jelas di sini, saudara, bahwasannya Musa lebih memilih penderitaan karena Kristus adalah upah yang terbesar, tetapi bukan upah yang nantinya hanya berujung maut. Jadi maksudnya apa ini, saudara? Kita jangan pernah terlena, kita jangan pernah tergoda oleh karena harta duniawi, kesenangan atas dari dosa. Lebih baik kita menderita, lebih baik kita diperlakukan tidak adil, tetapi upah kita adalah surgawi. Amin. Lalu pertanyaannya di sini, saudara, karena Musa tidak suka dengan orang-orang Mesir atau lebih berpihak kepada orang Israel, umat pilihan Allah, apakah tidak ada cara lain selain harus membunuh orang Mesir itu? Sebenarnya di dalam bacaan ini ada 3 kasus yang dihadapi atau yang ditangani oleh Musa sebenarnya. Jadi kita harus tahu, saudara, bahwasanya Musa ini baru keluar dari istana Mesir, sehingga bukan menyelesaikan masalah, malah menambahkan masalah. Yang walaupun dia punya iman, tetapi di sisi lain dia secara pengalaman dia belum pernah berbuat apa-apa, apalagi untuk menangani masalah keributan. Ini sebenarnya ujian atau proses awal di mana Musa ini nanti dipersiapkan untuk menjadi orang yang terhebat, saudara. Yang mana nantinya ia menurunkan 10 tula di atas Mesir dan juga membelah Laut Merah, dan masih banyak mukjizat yang dia lakukan setelah itu nanti. Jadi begitulah orang-orang yang pilihan Tuhan itu dipersiapkan, memang harus menjalankan awal dengan kegagalan. Itulah kasus paling pertama yang ia tangani. Kasus yang kedua antara orang Ibrani Tengah. Nah, di situ dia mulai sudah ada perubahan. Dia hanya menegur saja dengan kasih. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Dan di kasus yang ketiga, kesabarannya semakin diuji, saudara. Ketika para gembala itu mengusir anak imam atau anak Rehuel yang menimba air untuk memberi minum domba-dombanya, di situ perbuatannya sudah mulai berbuah, saudara. Dia langsung bertindak untuk menolong anak-anak imam Rehuel itu, dan bahkan langsung membantu untuk memberi minum pada kambing domba itu, saudara. Nah, di antara 3 kasus ini yang dihadapi oleh Musa, saudara, di kasus yang kedua dan ketiga, Musa sudah mulai kelihatan perubahannya. Secara pikiran dan secara iman dia sudah mulai bertindak lebih bijaksana. Misalnya penanganan kasus yang kedua, di mana orang Ibrani memukul temannya orang Ibrani. Cara yang dipilih oleh Musa untuk menangani mereka, ia mencari siapa yang terlebih dahulu memulaikan pertikaian itu, siapa yang bersalah. Dan dengan cara Musa yang lemah lembut, ia berurusan dengannya, yang mana perkataannya, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Orang Mesir yang berbahaya itu langsung dibunuh oleh Musa. Sedangkan orang Ibrani yang membahayakan itu hanya ditegur oleh Musa. Sebab apa yang dilakukan oleh orang Mesir tadi berakar dari kebencian. Sedangkan yang dilakukan oleh orang Ibrani itu hanyalah terpicu pancingan sesaat saja. Allah yang bijaksana, demikian juga semua pemimpin mengikuti teladannya. Artinya, membedakan pelanggar yang satu dengan yang lain menurut kualitas pelanggarannya. Musa berusaha untuk mendamaikan kedua orang itu adalah tindakan yang baik. Sama halnya ketika kita mendapati Kristus, seringkali menegur perselisihan yang terjadi antara murid-muridnya. Misalnya dalam Lukas 9 ayat 46 dan di dalam Lukas pasal 22 ayat 24. Sebab seperti halnya Musa, ia adalah seorang nabi yang menyembuhkan dan pendamai, yang mengunjungi saudara-saudaranya dengan tujuan untuk menghapus semua permusuhan. Teguran yang diberikan Musa dalam ayat ini masih berlaku, yang katanya, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Perhatikanlah bahwa memukul sesama kita itu tidak baik, terutama di antara sesama orang Ibrani. Baik itu memukul dengan tangan atau lidah, maupun melalui penganiayaan ataupun pertengkaran dan perselisihan.
Perhatikanlah siapa yang kau pukul itu. Dia adalah sesamamu, makhluk ciptaan seperti dirimu, sesama orang Kristen, rekan pelayan, dan rekan sependeritaan. Jadi ini adalah gambaran bagi kita saudara yang masih hidup di zaman sekarang ini. Ketika kita menangani masalah, jangan terpancing oleh situasi kondisi dulu. Kita selidiki, kita pertanyakan siapa yang salah. Ya kalau berniat untuk mendamaikannya dengan lemah lembut, dengan kasih, kita harus menegur mereka, sehingga masalah tersebut tidak menimbulkan kerugian pada diri kita. Artinya kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Tetapi yang anehnya saudara, akibat buruk yang diterima oleh Musa ketika ia menegur orang Ibrani itu, malah tegurannya itu ditolak saudara. Yang mana kata orang Ibrani itu, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin, menjadi hakim atas kami? Lah ini orang aneh ini saudara. Terkadang saudara, orang yang bersalah itu justru mudah tersinggung. Perhatikanlah sikap ketidaksabarannya ketika ia ditegur. Sudah ketahuan sekali bahwa orang itu yang salah. Sebenarnya teguran yang diberikan oleh Musa kepada orang Ibrani itu cukup ringan dan bijaksana saudara. Tetapi orang itu tidak bisa menerimanya, justru menyanggah teguran itu. Dan hal itu pasti sering terjadi di mana orang itu ketika ditegur kesalahannya selalu melontarkan pertanyaannya kepada si penegur itu. Mengapa hal itu seringkali terjadi saudara? Yang pertama karena pandangan kita yang salah. Karena persepsi yang kita miliki adalah selalu tertuju pada wewenang, pada kedudukan. Dan ketika orang itu belum punya wewenang ataupun tidak memiliki otoritas untuk ikut campur dalam masalah kita, pasti kita menuntut balasan kembali. Kan begitu? Mengapa? Karena pandangan, persepsi atau sikap duniawi itu selalu menganggap bahwa orang itu tidak bisa berbicara bagi Allah untuk menentang dosa. Sehingga orang itu hanya dipandang berbicara banyak. Walaupun begitu, Musa sungguh-sungguh seorang pemimpin dan hakim saudara. Dan walaupun ia mengetahui hal itu, ia menyangka bahwasanya orang-orang Ibrani itu sudah memahami hal ini dan berjuang bersamanya. Namun pada kenyataannya, mereka bertindak menurut pendapat mereka sendiri dan menolak Musa. Saudara bisa membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 25 dan ayat 27. Saudara, sebenarnya ketika kita di posisi Musa diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Ibrani yang adalah umat pilihan Allah dan orang-orang yang kita kasihi, orang yang ingin kita tolong, bisa saja Musa berpikir, karena orang Ibrani ternyata seperti itu perlakuannya, ya lebih baik saya berpihak kepada orang Mesir saja. Lebih baik saya kembali ke istana Mesir, hidup saya lebih enak. Ya bisa saja dia jawab, ya, saya ini orang Mesir, anak dari putri raja. Kalau Musa berniat jahat kepada orang Ibrani itu, saudara, tentunya pasti ia bisa lakukan. Yang namanya anak putri dari raja, saudara. Ya tentunya Firaun juga mendukung hal itu, berpihak pada Musa. Tetapi karena Musa punya niat yang baik kepada umat pilihan Allah, saudara, oleh karena iman yang ia miliki kepada Allah yang sesungguhnya, sehingga ia rela menderita, saudara, kabur dari Mesir dan menuju Midian, saudara. Di situ dia mulai terjadi perubahan. Di situ imannya mulai dipertajam oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Yang akhirnya Tuhan mempertemukan dia kepada anak-anak seorang imam yang masih percaya kepada Allah yang sebenarnya. Selama 40 tahun ia dipersiapkan oleh Tuhan, yang mana nantinya ia menjadi pembebas bagi bangsa Israel yang semakin ditindas di Mesir. Saudara, melalui penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami oleh karena mempertahankan iman kita kepada Allah yang benar, mari kita menjalaninya dengan penuh ketaatan. Melalui segala proses yang terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyiapkan para hamba-hambanya melalui banyak cara dan tahapan. Anugerah Tuhan itu tidak saja hanya menyelamatkan dan memelihara, tetapi juga membentuk setiap karakter kita agar kita siap dipakainya, saudara. Pembentukan Tuhan itu melalui proses belajar, menanti, menaati, dan sebagainya. Yang penting bagaimanapun Tuhan memproses kita, kita harus siap menerima dan responsif terhadap semua cara pembentukannya. Amin. Ingat dalam bacaan kita ini, Musa lebih memilih menderita sengsara hanya karena mempertahankan imannya kepada Allah yang sesungguhnya daripada ia hidup senang-senang di atas dosa. Tuhan Yesus memberkati.